Selamat malam, teman-teman. Pada saat ini saya ingin sharing dengan topik bagaimana kita terhadap tekanan. Seringkali teman-teman, kita sering mendengar ungkapan klise. Kalau orang mengatakan seperti ini ya, termasuk kalau orang lagi di interview atau melamar pekerjaan, sering dengan klise dia menulis, saya adalah orang yang sanggup berada di bawah tekanan. Dan perusahaan juga suka dengan penerimaan kalau karyawan yang masuk itu atau staf yang masuk, apalagi kalau manajemen yang masuk adalah orang yang sanggup bekerja di bawah tekanan. Masalah yang timbul adalah dari sekian banyak yang mengatakan saya sanggup berada di bawah tekanan. Survei kehidupan mengatakan lebih banyak yang tidak sanggup menghadapi tekanan. Hanya sedikit orang yang sanggup menang menghadapi tekanannya. Kita ingin sepakat dulu, dari antara banyak teori mengenai tekanan, saya ingin memilih satu definisi yang sederhana. Jadi kalau kita nanti bicara mengenai tekanan, ini bukan kesana kemari, bukan secara global, tetapi yang realita. Yang saya katakan di sini, what is the pressure? Apa tekanan itu? Tekanan itu adalah semua atau segala sesuatu yang menekan kita. Pertanyaannya, apa sih yang ditekan? Mengapa kita tertekan? Di sini kita akan membicarakan satu hal tekanan yang realitanya sering menekan satu pikiran kita. Kedua, bidang tekanan itu adalah perasaan kita. Ketiga, bidang tekanan itu menyangkut tentang emosional kita. Dan yang keempat adalah tekanan itu yang menekan jiwa hati kita. Jadi, kalau kita nanti akan bicara mengenai tekanan, tidak jauh dari yang realita kita hadapi sehari-hari. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya sering mengalami tekanan? Saya dan semua teman, semuanya manusia selama hidup adalah orang yang berhak menyebutkan bahwa kita sering berhadapan dengan tekanan. Bisa tekanan batin, bisa nama tekanannya tekanan pikiran, bisa tekanan itu berupa tekanan ekonomi, bisa tekanan itu dalam bentuk tekanan dalam keputusasaan, menekan pengharapan, menekan semangat. Bisa tekanan itu berkata dalam bentuk tekanan apa saja yang kita hadapi. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai what, apa itu tekanan. Sekarang kita akan sharing mengenai how, bagaimana tekanan terjadi. Tadi who sudah ya, siapa yang menghadapi tekanan, semua kita. Kalau kita bicara tekanan itu bukan ngomong cerita orang lain, bukan ngomongin orang lain, tapi ngomong diri kita sendiri. Sepakat ya? Nah, how, bagaimana tekanan terjadi? Tekanan bisa masuk dalam hidup kita, seringkali tidak kita antisipasi, tidak kita sadari terjadi, dan sering muncul sesudah tekanan itu mulai berat. Baru kita sadar, ternyata kita sedang berhadapan dengan tekanan. Ibaratnya ada air hangat, kalau saudara atau saya meletakkan tangan kepada air yang sedang dimasak, mula-mula rasanya hangat ya. Kita pegang air itu yang sedang direbus, sampai pada titik, kayaknya mulai panas. Dan kita tidak sanggup lagi, kita akan melepaskan tangan kita dari air yang mulai panas itu. Seringkali terjadi bahwa tekanan dihadapi oleh siapapun, tidak disadari kapan datangnya. Sama dengan seperti kalau saudara atau saya sedang masuk ke dalam suatu pekerjaan,
dan kita melamar dan diinterview dan mengatakan siap menghadapi tekanan, ya tentu orang yang belum tahu tekanannya bagaimana, dia akan ya siap. Dengan mudahnya kita mengatakan siap. Tetapi kenyataannya, survei mengatakan bahwa lebih dari 50% orang yang mengatakan siap dengan tekanan, lebih dari 50% akhirnya resign, keluar dari perusahaan, bahkan dengan gaji setinggi apapun ada orang tidak sanggup menghadapi tekanannya. Gaji yang besar itu kadang tidak sanggup untuk membuat dia lupa, membuat dia mengatakan seolah-olah tidak ada tekanan. Beruntunglah setiap kita yang siap sedia menghadapi tekanan itu dalam situasi apapun yang terjadi. Setuju? Oke. Tadi kita katakan bagaimana tekanan terjadi sering tidak disadari. Sedang tidak kita ketahui kapan munculnya. Orang yang memasuki rumah tangga pernikahan pada saat janji suci di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, semuanya dengan nikmat mengatakan, kami akan hidup sehidup semati. Apapun terjadi, kami akan menerima dengan segala sesuatu apa adanya. Namun survei dalam kehidupan mengatakan tidak semua sanggup menjalani janji itu. Kenapa? Karena tekanan di dalam rumah tangga sering terjadi, baik disadari atau tidak. Sejak orang berumah tangga, antara istri dan suami akan memiliki potensi untuk didatangi oleh tekanan yang tidak dimiliki oleh orang yang berumah tangga. Tekanan itu bisa datang dari mana saja. Bisa dari misunderstanding antara suami istri, bisa karena pengaruh keluarga besar yang berbeda pandangan, bisa juga tekanan terjadi karena orang ketiga, baik orang ketiga tunggal maupun orang ketiga jamak. Mengapa bisa terjadi misunderstanding? Padahal sudah sama-sama menjalani pendekatan. Manusia itu tipenya ada 3 macam. 1, tipe positive thinking. Artinya semuanya ya, saya terima. Saya positif. Yang kedua ada tipe negative thinking. Semuanya tidak cocok. Semuanya salah. Semuanya tidak setuju. Dan ada lagi yang terbesar manusia jumlahnya sekarang adalah interrogative thinking. Semuanya dipertanyakan. Jadi antara yang positif sama positif saja pun kadangkala positifnya berbungkus dengan persentasenya tidak 100% orang positif. Bisa juga sekian persen negatif, sekian persen interrogatif terjadi. Sehingga terjadilah namanya riak ombak, gelombang. Gelombang itu bisa terjadi tidak kelihatan dan ada yang kelihatan. Akhirnya muncul ke permukaan kehidupan dalam bentuk gelombang. Gelombang pencobaan sering terjadi dalam bentuk gelombang tekanan. Tekanan ada 2. 1, tekanan eksternal, yang kedua internal. Banyak orang lebih sering terlihat seolah-olah tekanan itu adalah tekanan yang paling berat adalah eksternal. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tekanan yang terberat adalah tekanan internal. Eksternal itu seperti gunung es, yang kelihatan saja dari luar. Sebenarnya yang terjadi adalah tekanan itu di bawah gunung es, di bawah permukaan laut, ada yang lebih tinggi, lebih dalam. Namanya tekanan internal. Tekanan internal bisa terjadi mulai dari orang sejak di kandungan. Jika ada orang yang merasa ditolak, sebelum keluar dari bayi, dia ditolak oleh kedua orang tuanya di dalam sikap hidup. Dia sudah ditolak. Dia mengalami tekanan. Hidup bertumbuh dengan tekanan. Tekanan bisa terjadi di dalam rumah tangga. Ada tekanan dari kakak dan adik, ada tekanan dari keluarga besar, keluarga yang lain, kerabat. Ada orang mengalami tekanan, mentalnya sudah tertekan sejak kecil.
Masa lalu kita sering menjadi jalan masuk tekanan internal. Karena masa lalu itu sudah terjadi, sudah lewat. Tidak terjadi lagi masa lalu itu. Tetapi tekanan yang diakibatkan oleh memori di masa lalu bisa menjadi tekanan yang mengundang tantangan yang tidak dikehendaki di masa depan. Beruntunglah setiap kita, walaupun memiliki tantangan dari internal manapun, kalau jiwa kita datang lari kepada Tuhan yang sanggup menolong kita dari semua tekanan. Gaji yang tinggi tidak menjamin orang sanggup menghadapi tekanan. Jabatan dan karir yang tinggi dan besar tidak menjamin orang sanggup menghadapi tekanan. Nama yang populer, nama yang sangat dikagumi orang secara famous, bisa selebriti, tidak menjamin dia sanggup menghadapi tekanan dengan nama itu. Orang yang memiliki follower yang banyak, massa yang banyak, pengikut yang banyak, tidak bisa menolong untuk menjamin orang bisa menghadapi tekanan. Hanya bila kita datang kepada Tuhan, kita sanggup menghadapi tekanan itu. Bahkan orang yang banyak berdoa pun sering terjadi pada saat dia mengatakan amin, doanya sudah selesai. Realita tekanan akan dihadapi, akan membuat hatinya diuji. Sanggup nggak dia mengatakan, benar-benar saya mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan bukan hanya pada saat berdoa, tetapi pada saat menghadapi tekanan. Marilah kita datang kepada Tuhan, dalam segala bentuk tekanan yang kita hadapi, kita bawa kepada Tuhan. Kita terbuka dan mengakui pada Tuhan, ini aku Tuhan dengan segala tekananku. Aku tidak sanggup menghadapi tekanan dengan kekuatanku sendiri. Aku tidak sanggup menghadapi tekanan ini dengan mengandalkan orang lain. Aku tidak sanggup menghadapi tekanan ini dengan kawanku yang banyak. Aku tidak sanggup menghadapi tekanan ini dengan karirku. Aku tidak sanggup menghadapi tekanan ini dengan uang yang ada, hartaku. Aku tidak sanggup menghadapi tekanan ini dengan mengandalkan keluarga besarku. Aku hanya bisa sanggup mengatakan, hanya Engkau Tuhan yang menolongku. Barulah kita bisa menghadapi tekanan. Setiap kita bisa jatuh, tapi tidak akan tergeletak kalau kita datang mengandalkan Tuhan. Kita pernah menghadapi masa lalu di mana kita pernah gagal menghadapi tekanan. Kita pernah mengalami kejatuhan menghadapi tekanan. Tekanan dosa, tekanan emosi, tekanan perasaan yang membuat kita tidak sanggup. Bahkan di dalam keadaan tertawa di depan orang, hati orang yang tertekan bisa menangis. Bahkan ketika orang dipuja-puja, dielelukan oleh orang banyak, hatinya bisa menangis kalau ada tekanan yang belum dimenangkan. Siapapun teman yang mendengarkan sharing saya ini, mari pada saat ini kita berdoa, kita minta kekuatan baru dari Tuhan. Kekuatan kita tidak bisa sanggup menghadapi tekanan tanpa mengandalkan Tuhan. Dan kalau selama ini tidak mengandalkan Tuhan, karena merasa kita berpengalaman, karena kita merasa kita sudah pintar, kita akan kecewa. Belum terlambat untuk menang menghadapi tekanan, karena Tuhan mengatakan, kalau kita datang kepada Dia, Dia yang sanggup mengobati luka kita. Dia yang sanggup menyembuhkan kita dari segala sesuatu yang membuat kita luka oleh tekanan. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Amin.